Ya, di lingkungan yang saleh. Nanti saat tumbuh, Imam Hasan Al-Basri karena dekatnya dengan orang saleh, didoakan oleh orang saleh, maka cintanya pun pada orang saleh. Dari kecil sudah senang kajian-kajian, sudah senang dengan ulama. Tidak ada bagian hidupnya kecuali datang ke ulama, datang ke sahabat, datang ke sahabat, datang ke sahabat. Tiap hari belajar ilmunya, belajar akhlaknya, belajar amalnya. Dan itulah yang membentuk karakter beliau sampai tumbuh dewasa. Anak-anak kalau didekatkan dengan ulama, antum lihat ustaz akhlaknya baik, ilmunya bagus, dalam kajian dibawa, diberikan kisah-kisah ustaz itu pada anak itu, diberikan motivasi pada anak itu, nanti tumbuh kecintaan. Dari kecintaan itu pengen lihat, sekedar lihat, ya, tumbuh dia, tumbuh dalam keadaan senang ilmu, senang alim, senang ulama. Itu akan membentuk karakter di kemudian hari. Walaupun nanti melewati fase-fase kehidupannya sebagai remaja, kadang ada isengnya, kadang ada jahilnya, tapi hasil dari benih pendidikan kecil ini akan muncul di kemudian hari. Ada ulama besar yang waktu kecil yang ngadu ayam, tapi setelah dewasanya ternyata jadi penulis tafsir, ahli ilmu, ya, dan jadi teladan dalam kehidupan. Saya tidak sebut namanya, cari sendiri aja. Banyak tuh. Jadi kalau dari kecil kita siapkan demikian itu, tumbuh dewasanya. Nggak apa-apa kajian bawa anak-anak, ya, maka fasilitasi tempatnya tuh. Lazar tuh, ibu yang bawa anak, kira-kira anaknya diam di sini, anaknya senang bolak-balik, silahkan di sini. Asal ibunya yang bukan bolak-balik gitu. Saya dulu pernah mengajar itu, ada anak yang waktu saya ngajar dorong-dorong kursi, udah bosan kursi, kotak infak didorong. Kotak infak gini. Orang tuanya kaget, jemaah mulai melirik karena ada suara bunyi. Saya bilang biar aja dulu, itu dunia anak-anak. Yang paling menarik apa? Begitu saya tanya, dia bisa mengulang apa yang saya sampaikan, yang belum tentu bapaknya bisa ngulangin. Tuh Pak, Bu ya. Nah ini kondisi yang dialami oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi tumbuh di tempat yang baik, dalam lingkungan yang baik, dirawat, dididik oleh orang-orang yang terbaik, sehingga walaupun beliau tidak sezaman dengan Nabi, tidak pernah menatap Nabi SAW, namun beriman kepada Nabi, maka beliau hidup di zaman sahabat, bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, dirawat bahkan oleh satu di antara istri Nabi SAW, termasuklah beliau pada golongan tabi'in, yang mendapatkan langsung ilmu dari sahabat, akhlaknya sahabat, perawatan sahabat, sehingga memiliki DNA yang baik dari keilmuan seperti DNA ilmunya para sahabat dan akhlak mereka. Tidak menetap hanya di Madinah. Kemudian beliau berkelana dari Madinah, kemudian sempat ke Kabul, sekarang jadi ibu kotanya Afghanistan. Sempat di Kharasan. Lalu saat tumbuh dewasa, beliau menetap di Basrah. Basrah itu di Irak sekarang. Ya, sampai meninggal dunia, maka dikenallah kemudian dengan nama terakhir menetapnya dari Basrah, tumbuh berkembang dewasanya, maka dikenal dengan Al-Basri. Nah, jadi Al-Basri ini bukan lahirnya di Basrah, lahirnya di Madinah, tumbuh dewasa, mengajar sampai wafat di mana? Di Basrah. Maka dikenal dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Jika Anda tanya di era beliau pada siapapun yang hidup, maka kesimpulannya tidak ada para ulama di zamannya yang lebih alim dari beliau, yang lebih soleh dari beliau, yang lebih berilmu dari beliau. Ini pujian ulama. Ya, pujian itu untuk mengukuhkan kredibilitas dan kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Bukan ingin mengangkat lebih dari yang lain. Tentu yang lain pun banyak yang pintar, banyak yang hebat. Tapi untuk menunjukkan bahwa ini orang mulia. Maksudnya apa? Nanti secara sanad dia tidak bermasalah. Ya, itulah yang diambil ilmunya. Karena itu Syekh Hasim mencantumkan di kitab ini karena sosoknya tidak bermasalah. Ya, semua amalnya, semua ilmunya, semua jenis pelajarannya, maka siapapun yang lihat mengerti, oh ini berkesesuaian dengan hukum Allah, dengan ridha Allah. Inilah sesungguhnya yang diajarkan Nabi SAW. Maka semua menyimpulkan radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah sanad namanya. Maka penting dari siapa Anda belajar, itu akan membentuk karakter. Anda belajar dari guru yang pemarah, Anda akan jadi pemarah. Anda belajar dari guru yang lembut, Anda akan jadi lembut.
Anda belajar dari guru yang senang bertengkar, Anda akan senang bertengkar. Anda belajar dari guru yang mulia akhlaknya, Anda ikut mulia. Nah, itu sanad namanya. Maka dari itu para ulama memasukkan bagian ini satu dari 4 hal. 4 pokok yang pernah saya sampaikan itu. Wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Ingat ya kata Imam Nawawi, tidaklah seorang murid itu belajar kecuali dari sosok guru yang punya 4 kualifikasi. 1 pakar di bidangnya, belajar tafsir ke ahli tafsir, lihat sanad tafsirnya. Yang kedua adalah kokoh agamanya, dia juga sholatnya bagus, tilawahnya bagus, kelihatan bagaimana dia beragama dengan baik. Yang ketiga ma'rifatnya dalam, dia kenal dirinya, dia kenal Allah, dia tahu bagaimana menjaga lisannya. Ya, dia nggak mungkin keluarkan fatwa yang tidak Allah kehendaki. Ya. Kemudian yang keempat itu baik akhlaknya, bisa ditiru. Jadi tidak menjadi fitnah. Ya, pantas belajar dari Ustadz Fulan kelakuannya begini. Nah, jadi fitnah. Jelas ya? Nah, karena itu kemudian dengan segala kemuliaannya, keilmuannya, beliau itu seringkali kalau bicara orang bukan hanya tersentuh. Kalau bicara akhirat langsung ingat akhirat. Melihatnya banyak orang taubat. Banyak orang belajar dari beliau menjadi ulama. Di antaranya Imam Al-Qatadah. Ya, radhiyallahu taala anhu. Itu beliau belajar dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Di antara catatan-catatan yang didokumentasikan oleh para ulama terkait dengan aspek pencarian guru yang baik dari pengalaman Imam Hasan Al-Basri, dicantumkanlah kemudian oleh para ulama, dikutip oleh ulama setelahnya, dan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengambil satu bagian catatan itu, dituangkan dalam kitabnya, dan ini yang tadi kita bacakan. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sosok yang diasuh oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang diasuh oleh para sahabat, didoakan oleh para sahabat, didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiat atau pesan kuat beliau bagi para penuntut ilmu yang ingin mencari guru, perhatikan kalimat berikut. Qala, beliau menyampaikan, uqubatul ilmi, sungguh hukuman bagi ilmu itu, mautul qalbi, ialah wafatnya hati, matinya hati. Nah, jadi ada nestapa ilmu, ilmu yang nestapa, ilmu yang terhukum. Ya, punya ilmu tapi terhukum. Awas tuh. Jadi ada ustad-ustad, ada kiai dalam tanda petik ya, ada habib dalam tanda petik, para pengajar-pengajar, nih guru-guru di sekolah juga masuk nih. Awas, hati-hati ya. Pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah, ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Apa yang dimaksud dengan matinya qalbu itu sehingga ilmunya terhukum? Faqila lahu ma mautul qalbi, maka dikatakan pada beliau, ditanyakan, apa yang dimaksud dengan matinya hati dari seorang pengajar ilmu itu? Qala, beliau menjawab, talabud dunya bi'amalil akhirah. Talabud dunya, yaitu kondisi hati yang menuntut dunia, bi'amalil akhirah, dengan menampakkan amalan akhirat. Yaitu munculnya ustadz-ustadz, guru-guru, para kiai dalam tanda petik ya. Saya kasih petikan itu karena nama ini sejatinya tidak layak dengan apa yang disampaikan dalam keterangan ini. Ya, para ustadz, para guru, para habib, para kiai, misal dalam tanda petik mautul qalbi, yang hatinya mati, ilmunya terhukum karena ternyata orientasi mengajarnya itu bukan mencari akhirat, menuntut dunia. Cuma yang ditampakkan amalan akhirat. Kayaknya ngajar Quran, tapi ternyata yang dicari tarifnya. Ustadz, ini nanti mau ada akad nikah nih, bisa nggak Ustadz ngaji? Boleh, ya.
Cuma asal tahu aja ya, saya kan berangkat dari situ, ya, ada bensinnya. Jam sekian kan saya nggak sarapan juga lah, itu ya 2 digit lah. Udah pakai begitu tuh. Ini mau tul qalbi nih. Ya. Nanti ngajinya cuman kedengaran suara gelombang-gelombangnya aja tuh. Echonya tinggi, naik turun. Tapi yang dicari apa? Dunianya. Ya, tidak semua begitu. Ini cuma ditandai aja. Kalau ada yang begitu, hatinya mati. Bahkan nanti bacaannya nggak sampai ke jiwa. Apalagi ke pengantin. Ya, pengantin mikirnya cepat akad aja nanti tuh. Ya, sama. Nah, ini pengajar demikian. Jadi kalau di sekolah-sekolah Islam, murid-muridnya tidak berkembang baik, coba cek gurunya. Cek pengelolanya, niatnya benar nggak bikin sekolah itu? Ada nama Islamnya loh, dihisab itu. Hisab di hari kiamat. Anaknya berislam nggak tuh anak didiknya? Jangan-jangan SPP-nya aja makin besar. Jangan-jangan guru yang datang pun datangnya mencari amplopnya saja. Ngajar di mana? Sekian, gajinya berapa? Sementara dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, ini saya tidak bicara di level biasa, saya level pengajar. Bicaranya di level pengajar. Kalau sudah orientasi gurunya, ustadznya, pengajarnya hanya mencari dunia, maka ilmunya tidak akan berkah. Itu yang tidak memberikan pengaruh ke hati, ke jiwa-jiwa anak didiknya. Coba cek sekolah itu. Sholatnya bagaimana anak-anak itu? Kenal Allah enggak? Ngajinya bagaimana? Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya. Yang pertama, coba bagaimana cara guru mengajarnya. Bagaimana niatnya. Ustadz juga sama di masjid-masjid ini. Ya. Coba lihat berapa keberkahan yang bisa diberikan oleh Allah kepada murid-muridnya. Salah satu yang harus penting untuk diupayakan adalah ini, mengembalikan niat kepada amal akhirah wa talabul akhirah. Ini. Jadi kalau misalnya Anda menemukan orang-orang yang mengajar belum apa-apa bicaranya sudah dunia, itu hatinya sudah mati. Ilmunya terhukum. Bagaimana Anda bisa belajar dari sosok yang ilmunya pun terhukum? Hatinya mati. Tapi yang ditampilkan tuh performance-nya seperti akhirat. Pakaiannya pakaian akhirat, bicaranya tentang akhirat. Padahal di hatinya pencarian dunia. Nah, inilah yang diingatkan tadi dari Asy-Syu'ara tadi, ayat 128 sampai 145 tadi. Ya. Idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ya. Sampai ke kalimat yang sangat indah sekali. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu manhajnya para nabi, para rasul. Aku kalau ngajar, acuan utamaku tuh bukan upah, bukan honor, bukan gaji dari kalian. Karena honorku sudah ditetapkan oleh Allah. Gajiku sudah diatur oleh Allah. Yang ditugaskan kepadaku hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Yang suka baca Yasin tuh. Kan manhaj para nabi, rasul, diteruskan pada orang-orang soleh yang baca Yasin tuh. Ayat 20 sampai 21 itu. Masih ingat gak? Di halaman 441 tuh, paling kanan di pertengahan. Ya, coba lihat tuh. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Teruskan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang sosok orang dari jauh untuk mengingatkan masyarakat pada pola hidup yang tidak sehat. Susah diingatkan orang yang baik-baik, yang lurus-lurus, tapi hobinya memang kadang-kadang ngundang orang-orang, tapi nggak jelas. Cuma buat tertawa kadang-kadang. Cuma buat pamer bahwa saya bisa ngundang si fulan, buat rame gitu kan. Maka diberikan standar. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus ini, sosok-sosok yang diutus ini.
Ya, siapa tipikal orang diutus ini? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau Anda ingin belajar, ingin ikut, bukan cuman ikut menuntut ilmunya, tapi menuntut akhlaknya, menuntut kepribadiannya, mengamalkan amal soleh yang bisa Anda teladani itu. Coba cari man la yas'alukum ajra. Orang yang sedang mengajar pun dia tidak pernah kepikiran tentang materi duniawi. Yang dia pikirkan bagaimana Allah ridha, yang dia pikirkan bagaimana ilmu sampai, yang dia pikirkan bagaimana amal bisa terawat. Wahum muhtadun. Orang inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, carilah sosok-sosok demikian. Ya. Ya bukan berarti DKM nggak memahami. Ya. Pak di sini itu nggak ada honornya ya Pak ya. Kalau mau ngajar Bapak ikhlas aja. Tidak begitu. Nah, ini kembali kepada personanya, pada pengajarnya. Nah ini poinnya. Kalau sudah seperti itu nanti rahmat Allah turun. Ya, rahmat Allah yang diturunkan pertama kali pada gurunya ini. Kalau rahmat turun, ilmunya berkah, berkah ilmu. Ya, kalau sudah berkah itu jadi solusi. Nah, tadi kan yang Yasin, yang Al-Kahf coba. Kalau Jumat kan ada yang Yasinan, ada yang Kahfian gitu kan. Ayat 65 itu, saking berkahnya ilmu sosok Khadir, ya, sampai Nabi Musa diminta belajar kepadanya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada seorang hamba dapat rahmat dari Allah. Setelah rahmat itu dia dapati, diturunkan ilmu kepadanya. Jadi kalau orang dapat rahmat Allah itu biasanya satu dari tiga yang paling pokok. Satu, diampuni dosa. Dua, dimudahkan urusan. Tiga, ditambah pengetahuan. Yang diampuni dosa ada di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi kalau para pendosa ini nggak pernah putus asa dari rahmat Allah, dia minta kepada Allah, turun rahmat Allah, semua dosanya diampuni. Semua dosanya. Kan kita banyak dengar kisah Bu, ada seorang ibu saja perempuan kok bisa ngasih minum pada hewan yang sering dijauhkan, dihukumi najis. Ada anjing kehausan, saking hausnya sudah tak berdaya, diberi minum, dapat rahmat Allah, diampuni dosanya, jadi perempuan baik itu. Ya, banyak kisah ini disampaikan bukan jadi cerita, tapi jadi ibrah. Maksudnya apa? Seburuk apapun perilaku yang pernah dikerjakan di masa lalu, jangan pernah menyimpulkan tidak ada pintu untuk bertaubat. Selalu terbuka. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Begitu kemudian kita kejar itu, dapat rahmat, dosa diampuni, berubah hidupnya. Ya. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Sepanjang bukan Nabi dan Rasul yang bukan ma'sum, pasti punya latar belakang yang kelam, pernah salah. Bahkan Allah sangat mencintai orang salah yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh. Ya. Nah ini balik ke sini. Ya, jadi kalau kita kembalikan ke dalam gambaran kita, satu itu dapatkan rahmat Allah. Yang kedua, kalau dapat rahmat itu hidup mudah. Maka yang dicari rahmat Allah. Kita makan, minum, cari rahmat Allah dari makanan itu, dari minuman itu. Berpakaian, cari rahmat Allah. Bagaimana mencari mendapatkannya? Rumusnya dari Nabi singkat. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dilekatkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, pemilik seluruh rahmat di dunia ini. Rahim, pemilik seluruh rahmat di akhirat nanti. Nah, mau minum, khudh biyaminika ma yalik. Ini langsung saya praktekkan supaya mudah dipahaminya tuh. Ya, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Kata Nabi di Al-Bukhari gitu tuh. Ya, ini kan yang paling dekat sama saya tuh, sama antum masih jauh tuh. Ambil yang dekat nih. Samillah, sebut nama Allah. Bagaimana? Qul bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim, minum.
Selesai, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka minuman ini ketika diminum dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah turun di situ. Jadi energi positif. Dibawa baca Quran enak, dibawa sholat enak. Walaupun minumnya sedikit tapi rahmat Allahnya banyak, tercurah di situ. Yang kedua itu solusi mudah ditemukan di mana? Di Al-Baqarah. Ayat berapa? 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang dipuji Allah dan mendapatkan rahmat, diberi solusi, dimudahkan hidupnya, dibebaskan kesulitannya. Itu kesulitannya ada di ayat 155, dirinci 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kesabarannya ayat 156, rahmatnya 157. Jadi kalau orang sering berusaha mendapatkan rahmat Allah, hidupnya ringan, itu maksudnya. Dijauhkan dari masalah yang sulit. Walanabluwannakum bisyai, kalian yang hidup aku akan uji dengan berbagai macam ujian. Minal khauf, gelisah. Udah gelisah tuh. Jam berapa ini nanti selesai kajian? Gelisah. DKM juga gelisah nih, mau persiapan akad nanti nih kalau gelisah. Itu ujian tuh. Ada yang gelisah cepat amat ya, tinggal 15 menit lagi kan. Gelisah tuh. Wal ju' mulai lapar. Kayak jamaah yang punya UMKM tuh nggak apa-apa, kerjasama di depan. Yang punya bakso, punya bubur, depan ngaji dulu, keluar dibeli. Makan. Nanti untuk mampir di situ dari masjid sedekah ke masjid. Kalau kajian-kajian saya tuh yang punya dagangan makanan apa nggak apa-apa, tapi sambil ngaji. Ya ngaji yang betul. Saat ngaji, ngaji dulu, jangan sambil dagang. Ngaji dulu, ngaji selesai itu. Setelah itu sedekah ke masjid, terisi semua. Berkah semuanya nanti. Ya. Wa naqsi minal amwal, mulai berkurang harta. Nanti akhir bulan mulai terasa tuh. Wal anfus, ada yang sakit, kerabat meninggal, wat thamarat, hasil kerja keras, kok yang ngambil orang lain, saya yang kerja dia yang ngambil, saya ikut tender dia yang dapat, dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Kok ada ya orang dapat masalah malah gembira? Ya. Pulang dari masjid keluar hilang sendal malah gembira. Masya Allah, sendal nggak ada ya. Tapi tetap dicari. Ya, kalau tidak dicari menggembirakan pencuri. Dia sabar itu bukan diam, mencari solusi dengan cara yang baik, cara yang tenang. Tenang. Terima kasih ya Allah telah menitipkan ujian kepada saya bukan pada hamba yang lain. Terima kasih memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan rahmat-Mu. Dia tahu rumusnya. Begitu kalimat itu keluar, perhatikan kalimatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi turun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Dipuji oleh Allah, dapat rahmat. Pengertian terbaliknya, nah ngaji fikihnya begitu, mafhum mukhalafahnya, orang yang sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, diringankan ujian hidupnya seakan gak punya masalah. Lebih banyak tenangnya daripada gelisahnya. Makanya cari amalan yang mengantarkan pada rahmat Allah. Di antara amalannya apa? Masuk masjid. Cari amal di masjid, sedang gelisah ke masjid. Makanya baru masuk sudah minta rahmat Allah. Anda masuk kaki kanan kan? Halo? Ya, baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Minta rahmat Allah, rajin ke masjid. Masjid-masjid yang benar. Ibu, rahmat Allah tuh turun ke ibu tuh. Ya, dekati ibu. Sayangi. Bakti. Kalau ibu sudah reda, rahmat turun. Ya, hidup mudah. Kalau ada hidup sulit, coba cek hubungan dengan ibunya. Hubungan dengan ayahnya. Coba dicek. Yang paling pokok hubungan dengan Rabbnya, masih punya Tuhan enggak? Giliran punya masalah nuntutnya kebangetan. Ya. Anda kalau punya masalah sama orang, kan susah mau minta tolong. Kenapa, Ji? Ini nih, aduh, masalah begini nih. Uang kredit belum lunas, gini, tuntutan udah banyak. Debt collector lah nongkrong depan tuh. Ada minta aja bantuan sama si fulan ke tetangga. Aduh,
Susah ya. Nggak masalah. Tapi kan sama Allah nggak begitu. Sholat udah jarang, baca Quran nggak pernah. Begitu ada masalah, ya Allah, kenapa aku yang diuji? Dijawab deh, kamu nggak pernah sekolah ikut ujian. Sekolah nggak pernah ikut ujian, sholat nggak pernah, baca Quran nggak pernah, tiba-tiba dapat masalah merasa diuji. Nggak pernah sekolah ikut ujian, yang repot nggak pernah sekolah ikut ujian pengen diwisuda. Ini yang ketiga itu ilmu, itulah yang di surat Al-Kahf ayat 65 tadi, atainahu rahmatan min indina, dapat rahmat dari kami kata Allah, ya, kemudian diberikan min ladunna ilma, ilmu yang agung dariku. Itu yang sering disebut laduni. Laduni itu bukan nggak belajar, dia belajar, cuman pembelajarannya disertai pencarian pada rahmat Allah. Ini saya kasih sedikit dari Al-Quran ya, yang saya ketahui. Dari sedikit ini saya ikuti dari sejak ngaji di pesantren, dapatnya walaupun sedikit kayak gini sekarang. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 282. Di ujung ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan menambahkan dan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Jaga hubungan kita dengan Allah, takwa. Nah, kalau ada guru-guru yang bertakwa, itulah guru-guru yang hebat. Jangan diukur dengan kata-katanya saja. Ukur ilmunya, ukur keagamaannya, ukur akhlaknya, ukur ma'rifatnya. Kelihatan. Nah, itu nanti yang jadi ukuran. Kalaupun tampak bagus, ngajarnya bagus, pembicaranya Quran Sunnah, tapi amplopnya juga jadi penilaian. Nah, ini masalah. Oh, ini ustadznya bagus, ustadz Quran, ustadz Sunnah, macam-macam, ustadz fikih, ustadz ini, ustadz itu. Satu kali dia undang, amplopnya tipis. Pekan depan diundang lagi nggak datang. Aduh, mohon maaf, akhi lagi. Ya. Dicek-cek ternyata di hatinya tertulis tuh pencariannya. Oh, ini dia. Kalau tipis tuh dhaif kata dia tuh. Tebal sahih. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Nah, ini masalah. Nah, ini mautul qalbi. Yang kedua, cari popularitas. Hati-hati. Ya, dia nggak peduli misalnya dengan amplop, nggak peduli dengan bayaran, tapi popularitas banyak dicari. Takut kalau kehilangan jamaah. Bikin ekosistem sendiri. Ya, kalau ngaji itu harus ke dia aja. Orang lain nggak boleh. Takut nanti beda. Takut nanti tercemar. Takut kena syubhat. Ya, padahal yang diajarkan orang lain pun Quran juga, Sunnah juga. Tersambung ilmunya ke Nabi, dia hafal Quran, tahu kitab, tahu juga keterangan para ulama dan sebagainya, tapi dia mengondisikan tidak boleh ngaji sama orang lain, sama dia saja. Nah, itu namanya. Ya. Nah, itu mati itu. Terhukum ilmunya. Yang bahaya tuh begini, yang bahaya ketika dia salah menyampaikan pendapat di lingkungannya dan dia mencegah muridnya mengaji kepada guru lain yang memungkinkan tahu tentang jawabannya, maka terputus di situ sanad ilmunya, bisa salah dalam amalnya. Karena kenapa? Terhambat oleh kata-kata tadi. Ini nggak jelas guru yang di sana, supaya terjaga Anda di sini. Ketika salah guru menyampaikan pendapatnya, bahaya. Itu problem. Makanya yang dicari itu bagaimana Nabi memberikan petunjuk, ulama merangkum itu. Ini Hasan al-Basri, cek. Imam Nawawi sampaikan nih 4 kualifikasi. Nah, sering saya sampaikan, ilmu diambil dari siapapun ulama yang benar, yang baik. Kalaupun ada hal-hal yang kurang sependapat dengan itu, misal, bisa jadi karena kurang pengetahuan kita belum sampai ke situ. Atau yang kedua, kita kurang cocok dalam mengamalkan itu. Nah, jangan kemudian dihambat itu dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak baik. Itu nanti ada pembahasan dalam bab yang kedua. Khusus untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Nanti kita akan belajar itu. Itu dalam pembuka sudah disebutkan langsung. Bagaimana ciri penuntut ilmu yang diberkahi,
Sekarang kita belajar ciri pengajar pengetahuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kondisi hati seseorang yang mati itu ketika pengajarannya diikat oleh unsur duniawi. Ya. Bahasa tegasnya kalau dalam Quran tuh ginilah, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berusaha memberi orang lain dengan pengajaranmu, dengan ilmu yang Allah titipkan padamu, dengan berharap kompensasi dunia yang dinilai olehmu lebih banyak. Tastakthir tuh minta lebih. Baru ngajar sekali udah minta naik gaji. Udah kan? Gajinya berapa? Datang, baru masuk. Pak, saya ngajar kan anak-anak gampang pahamnya tuh. Kalau besok nggak naik gaji saya nggak mau saya ngajar lagi. Wala tamnun tastakthir. Itu hal yang pertama. Jadi kalau Anda ngundang orang yang dalam tanda petik disebut ustadz itu sudah minta tarif di awal, udah coret. Coret. Karena yang bersangkutan sifatnya dicoret oleh para ulama. Coret. Mautul qalbi, uqubatul ilmi. Ini ilmunya terhukum. Nanti kalaupun datang, ilmunya diikat dengan tarifnya. Segitu aja. Anda bisa ketawa saat itu, tenang saat itu. Habis itu muncul lagi masalah, nggak selesai jadi solusi. Gitu aja. Nggak ada manfaat. Ada yang nyampaikan bukan saya. Ya, dari isi kitab. Makanya ulama-ulama ini kembalilah ke jalannya yang betul itu. Jadi ahli kitab. Jangan jadi ahli proposal. Ya, jadi ahli kitab. Makanya di Timur Tengah biasanya ulama-ulama itu dirawat oleh negara. Kalau kita itu Kementerian Agamanya mendata para ulama-ulama sampai ke masjid-masjid muadzinnya digaji. Ya, karena zakat umat Islam di Indonesia ada dana abadi umat dan sebagainya. Ya, kerjasama dengan Basnas, masukkan ke satu bagian itu untuk ulama-ulama mengajar, ustadz-ustadz supaya kesejahteraannya meningkat. Jadi begitu mengajar karena sudah sejahtera, sudah bagus, nggak mikirin lagi duniawi. Di Timur Tengah begitu. Saya waktu diangkat jadi Amin Khutbah di Tripoli, diberikan gaji, berikan honor, dan nggak pernah terpikir tuh ulama-ulama itu nggak pernah terpikir. Makanya ustadz-ustadz, dai-dai yang datang dari luar. Ada biasa-biasa yang dari Mesir, Al-Azhar datang mengajar ke sini, beberapa dari syekh-syekh itu suka bingung di Indonesia. Ya, karena habis ngajar diamplopin. Malah bingung. Nah, kadang-kadang kebingungan itu jadi musibah. Karena setan ikut di amplopnya itu. Begitu ngajar tempat lain nggak ada amplop, setan masuk. Sini nggak ada amplopnya. Nah, ini yang bahaya. Jelas? Paham? Nah, yang kedua, sholabul jah, mencari popularitas. Nah, ini diingatkan di dalam surah yang sangat disukai dan jadi favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Di surah Al-Ghasyiyah, pasangan Al-A'la biasa dibacakan dalam subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain surat-surat yang beliau biasa baca di lainnya. Ya, salah satunya ini Al-Ghasyiyah. Nabi selalu mengingatkan dirinya dengan surat ini. Muhammad, ingatkan orang, tugasmu hanya untuk mengingatkan, bukan menguasai orang lain. Bukan memonopoli sesuatu. Ustadz juga sama, Nabi aja diingatkan, apalagi Ustadz. Adi, tugasmu hanya menyampaikan, bukan monopoli jamaah, memaksa jamaah. Jangan ngaji sama orang ya. Itu sama siapa Ustadz? Sama jin. Oh enggak, ngajinya di sini aja. Tidak boleh. Silahkan lepaskan. Ya. Satu kali ada seorang penuntut ilmu datang pada syekhnya. Syekh minta izin, ada ustadz itu kiai baru, jamaahnya agak banyak, saya pengen ngaji ke situ. Pengen tahu apa yang diajarkan. Syekhnya bijak. Oh iya, berangkat aja supaya kamu tahu. Begitu tahu 1-2 hari balik lagi. Kok kamu pulang lagi? Bid'ah itu katanya. Bid'ah, Anda bayangkan tuh. Loh, dari mana tahu kamu bid'ah? Dimarahi sama syekhnya. Dari mana kamu tahu itu bid'ah? Berangkat dulu, dampingi dulu majlisnya, mujalasah fihi, ya, duduk kamu di situ 2-3 pekan, duduk dulu baru kembali lagi ke sini. Karena perintah syekhnya maka diikuti. Sepekan, 2 pekan belum balik, 3 pekan belum balik, 4 pekan belum balik, 5 pekan belum balik, sudah agak lama baru balik. Syekhnya tanya, kemana aja kamu? Ternyata sunnah juga.
Ternyata sesuai dengan tuntunan Nabi katanya. Ini masa lalu orang-orang soleh, bukan kondisi sekarang, bukan. Dulu. Tapi dulu pun sudah ada suasana itu, makanya diingatkan oleh Nabi SAW. Maka bagaimana cirinya supaya ilmu berkah, supaya muridnya juga berkah? Dari guru tadi yang disampaikan kita ikuti, kita cari dengan baik, lalu sambil mencari itu kita pun perbaiki diri. Jangan sampai gurunya sudah baik, muridnya yang tidak baik. Surat Shad dari ayat 82 sampai dengan ayat 86. Ada pesan mendalam dari rangkaian ayat ini yang penting kemudian kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan. Bahwa perjalanan kehidupan itu tidak luput dengan ujian, tantangan, godaan, cobaan. Dan di antara tantangan terbesar dalam hidup itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan nafsu guna menepis berbagai macam provokasi yang disampaikan oleh setan. Sebab deklarasi pertama setan sebelum kakek moyang kita Adam alaihissalam turun ke bumi, itu deklarasi pertamanya adalah mengganggu seluruh anak cucu keturunan Adam. Sampai saking kuatnya tekad yang ia tetapkan itu, sampai ia berkata di situ menggunakan lamnya untuk penguatan dan nun taukidnya taukid tsaqilah, menguat. Jadi di bahasa Arab itu kalau ingin menekankan sesuatu dan memberikan satu motivasi yang kuat, energinya disalurkan sepenuhnya, itu biasanya ujungnya ditutup dengan nun taukid tsaqilah. Ada nun, dia bertasydid, harakatnya fathah. Yang khafifah itu nun, kemudian kasrah di atasnya. Ya, fala ughwiyannahum, lamnya untuk menguatkan, kemudian nun taukid tsaqilah di akhirnya untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul serius, energinya dia pusatkan gitu sepenuhnya. Tapi yang menarik begini, di saat yang sama di ayat ke-83-nya itu ada pernyataan yang cukup menarik, dan ini menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu alat penangkal bagi kita dalam menepis berbagai macam godaan dan provokasi setan dari lisan iblis itu sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat 83-nya. Nah, nanti keterkaitan dengan tafsirnya, kalau kita menerapkan metode sibak, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, atau juga nanti lihaq, keterkaitan ayat ini dengan ayat setelahnya. Kalau tarik mundur sebelumnya, kita lihat Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-40, kita temukan pernyataan yang serupa tapi sifatnya menjadi taukid penguat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ada satu golongan yang tidak mampu ditembus oleh iblis. Dan iblis sendiri mengatakan akan ada potensi digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah yang umumnya dikerjakan oleh manusia. Kalau maju kan ke depan, Pak, ya. Mundur ke belakang kan, ya, geser kanan atau kiri, nggak ada orang bergerak ke atas gitu, ya. Kalau dikubur di bawah, kalau kembali kemudian selesai, roh naik, selesai kan. Maka di semua bagian sisi yang kita lalui dalam beraktivitas, itu setan mengatakan dia hadir. Tapi ada satu yang tidak bisa ditembus, yaitu golongan orang-orang mukhlas, yang diberikan oleh Allah anugerah kelapangan hatinya, yang menautkan segala sesuatu perilaku dan bagian kehidupannya dengan menggantungkan dirinya kepada Allah saja. Maksud sederhananya begini, seseorang yang membangun hubungan dekat dengan Allah, kemudian dari kedekatannya itu terjadilah anugerah yang Allah berikan kepadanya,
berupa seperti benteng, ya, perisai yang menghalangi iblis dan seluruh keturunannya berupa setan untuk sekedar menggoda atau memberikan provokasi kepadanya. Nggak tembus, bahasa singkatnya begitu. Ya, tidak tembus. Ada satu golongan yang tak tembus aku goda. Siapa dia? Adalah orang yang dianugerahi keikhlasan pada setiap perilakunya. Mukhlas. Ada mukhlas, ada mukhlis, itu berbeda. Mukhlis orang berusaha ikhlas. Ketika mendapatkan anugerah keikhlasan itu, maka berubah namanya dari mukhlis menjadi mukhlas. Bagaimana sampai ke tahap itu? Nah, itu tidak mungkin sampai ke tahap itu kecuali dengan berlatih melalui jalannya, disebut dengan ibadah namanya. Oleh karena itu kalimat mukhlas dan mukhlis itu disatukan dengan ibadah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ibad jamak dari kata abdun, orang yang berupaya terus meningkatkan ibadahnya. Tunggalnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Jelas ya? Mukhlis juga begitu. Karena mukhlis sifatnya usaha, maka yang disandingkan dengan mukhlis kata kerja. Kalau sudah berhasil kata benda. Seakan-akan begini, kalau engkau masih berlatih, terus tingkatkan ibadahmu sampai sifat ikhlas itu menjadi sifat bagi dirimu. Kalau sudah memiliki, maka orangnya yang disebutkan. Kalau baru berlatih, pekerjaannya yang ditampilkan. Oleh karena itu ketika kita temukan kata mukhlis dalam bentuk jama', mukhlasin, mukhlisin, kita temukan di Quran surah 98 Al-Bayyinah misalnya di ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata kerja bentuknya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah yang disertai usaha untuk ikhlas di dalamnya. Nah, jadi ternyata ibadah itu tidak dibatasi dalam ritual saja. Di rumah tangga itu ibadah. Jadi suami yang ikhlas, ya. Jadi istri yang ikhlas, jadi ayah yang ikhlas, jadi anak yang ikhlas. Definisinya sederhana, menjadikan semua tujuan berkegiatan karena Allah. Itu caranya. Nah, coba bapak ibu menyekolahkan anak itu supaya pintar atau supaya Allah ridho? Coba, kalau supaya Allah ridho, disekolahkan di mana? Di sekolahnya diajarkan tidak cara mengenal Allah? Diajarkan sholat tidak? Diajarkan baca Quran tidak? Bagaimana Anda mengatakan Anda ikhlas menyekolahkan anak sementara anak itu ditempatkan di tempat yang tidak memberikan ia fasilitas untuk mengenal Allah? Itu akan dihisab. Jadi jangan salahkan anak, kalau sudah dewasa dia juga kebingungan. Bahkan saat ada orang yang meninggal, orang tuanya tidak mampu menyolatkannya, akhirnya meng-hire orang lain untuk menyolatkan. Jangan salahkan anak dulu, kalau dia tumbuh dewasa dia sulit baca Quran, coba dilihat di mana disekolahkan, apa yang dia pelajari. Nah, jadi jangan batasi definisi ibadah itu pada yang ritual, karena implementasi dari hasil ibadah ritual itu, tanda keberhasilan ibadah ritual itu terletak kepada perilaku yang ditampilkan setelah ibadah, sifat sosialnya. Apa keberhasilan sholat itu? Bukan hanya sempurna rukunnya, kesempurnaan rukun itu dibuktikan dengan tanda-tanda keberhasilan sholat yang ditampakkan lewat perilaku setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi berlatih ikhlas itu di semua aspek kehidupan, supaya kita merasakan feel dalam hati kita tersambung dengan Allah. Kalau sudah terkoneksi itu enak sekali. Ya, ada musibah yang diingat pertama Allah. Tidak mungkin saya mengalami ini kalau Allah tidak tetapkan. Pasti ada hikmahnya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dapat jabatan pun begitu rasanya. Oh, ini Allah mengizinkan saya dapat promosi, apa yang diinginkan oleh Allah di sini? Belajar. Nah, itu sudah mukhlas. Tinggal dijaga.
Ya, kalau dijaga sampai dengan meninggal, insya Allah ada anugerah-anugerah besar yang kemudian bisa kita dapatkan. Ya, begitu salam kita bisa evaluasi diri. Oh, jadi kalau selama ini ada perbuatan yang kurang baik, berarti belum niat ibadahnya sempurna. Berarti pendekatan kepada Allahnya yang kurang. Kalau ada masalah nggak pernah tuntas, padahal harta sudah melimpah, kedudukan tinggi, berarti yang kurang bukan dunia, yang kurang pendekatan kepada Allahnya. Karena itulah ketika orang-orang seperti ini ingin kembali kepada Allah, menariknya di Al-Quran disebut dengan nama yang sama dengan orang yang sedang ibadah. Jadi orang taubat dari dosa, dosa sebesar apapun, ketika dia taubat, itu disifati oleh Al-Quran sedang ibadah, Pak. Itulah dahsyatnya ketika Allah memberikan anugerah. Itu dengan nama yang sama dengan orang yang sedang berdoa, dengan nama yang sama dengan orang yang sedang menunaikan sholat, namanya sama-sama ibad. Buka Quran surah ke-39 misalnya, di ayat ke-53. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan viralkan pada seluruh hamba-hambaku yang merasa telah berlumur dosa pada dirinya, yang merasa telah berbuat banyak maksiat dan dosa, bahkan seakan menyimpulkan ini rasanya sulit mendapat rahmat Allah, kayaknya nggak mungkin ke surga. Maka turun ayat ini dengan mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau menyimpulkan demikian, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha, tegaskan pada hatimu, pada dirimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Sungguh aku tegaskan, Allah itu, kata Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan selalu membuka peluang untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan, agar engkau menjadi lebih baik, asal engkau mau koreksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itu disamakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, namanya disamakan dengan orang yang sedang menunaikan amal soleh. Jadi bertobat dari amal salah itu disamakan dengan orang yang sedang mengerjakan amal soleh, sama-sama ibad. Kalau sedang berdoa kan disebutnya ibad juga. Ayat puasa itu kan 183 sampai 187, satu rangkaian. Di 186-nya itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dirangkaikan di ayat puasa karena umumnya orang saat masuk Ramadan banyak berdoa. Ya kan? Jadi itu sifat bagi orang soleh kan, berdoa. Jadi orang yang sedang berdoa menunaikan amal soleh itu disamakan namanya dengan orang yang telah berbuat salah dan dia bertobat. Jadi taubat itu amal soleh, ada pahalanya. Seperti kita mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ada pahalanya. Mengerjakan yang soleh, meninggalkan yang salah, sama-sama berpahala. Oh, saya, Anda, kita pernah berbuat salah dan mendengar ayat itu kemudian bertobat, bukan hanya tobatnya yang berpotensi diterima, tapi pahala juga dituliskan. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Ya. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu belum mampu untuk bertobat, dengan cara apa lagi kemudian mesti difasilitasi? Al-Babu Tsani. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan kembali menegaskan di bab yang kedua, masih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad. Ini penting sekali untuk saya tegaskan di pembuka kali ini. Setiap kita memulai, upayakan kita memohon kebaikan untuk muallif pengarang itu. Ya, Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, semoga seluruh apa yang kita kaji melimpahkan cahaya kebaikan untuk beliau dan juga dipercikan kepada kita hal yang serupa. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi 'ashratu anwa'in minal adab. Subtopik ini akan membahas tentang adab-adab penuntut ilmu, etika, ragam etika bagi para penuntut ilmu, fi nafsihi, yang disiapkan pada dirinya,
Jadi maksudnya kalau ingin belajar, setiap kita harus menyiapkan apa dulu, mengondisikan apa dulu, supaya ilmu yang akan kita pelajari mudah diserap. Satu. Yang kedua, mudah dipahami. Ada orang cepat hafal tapi nggak paham. Oke. Mudah diserap, mudah dihafal, mudah dipahami. Tiga, mudah diamalkan. Jadi ada orang paham tapi juga sulit mengamalkannya. Nah, ini bisa cepat hafal, cepat paham, dan mampu cepat mengamalkan. Tiga bagian ini. Nah, dulu para ulama kita itu dilatih bahkan oleh Nabi SAW sejak era sahabat. Bersamaan dengan mereka menuntut ilmu itu, diajarkan kesiapan-kesiapan diri untuk menerima ilmu. Sehingga Anda bisa cek, hampir semua komentar para sahabat yang belajar dari Nabi SAW, komentarnya itu selalu tiga bagian ini. Kami belajar ilmu, adab, dan amal bersamaan. Misal, hadis-hadis tentang riwayat Al-Quran, seperti hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor hadis 5027. Itu sanadnya tersambung kepada Abu Abdurrahman dan tersambung lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman As-Sulami itu generasi tabi'in, tidak ketemu Nabi. Belajarnya dari salah satunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan hampir 20 kalangan sahabat yang mereka itu langsung belajar dari Nabi. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Kata beliau begini, akhadhtul Qur'ana an aqwamin. Saya itu belajar Quran secara bersanad, talaqi, kepada segolongan sahabat, bukan satu dua orang. Tidak pernah aku belajar dari mereka melampaui 5 ayat, paling banyak itu ke 10 ayat. Maka kami belajar bacaannya, kami menghafalkan ayatnya dan mengamalkan isinya. Setelah mampu mengamalkan isinya, baru berpindah kepada ayat berikutnya. Komentar terakhirnya, maka kami belajar Quran, ilmu, dan amal secara bersamaan. Jadi dulu, orang kalau belajar satu ayat itu, dalam Al-Quranul Karim, karena siap dirinya menerima Quran, sudah kokoh jiwanya menerima Quran, itu bukan sekedar ayatnya dibacakan, masuk pada dirinya, dia hafal, tidak. Terdorong dirinya untuk paham. Ini apa maksud ayat ini? Setelah paham, itu segera mengamalkan. Makanya para sahabat itu paling senang kalau ada ayat turun. Begitu ayat turun, perkataan pertama mereka, sami'na wa ata'na. Maka dipujilah kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an, disandingkan dengan sifat-sifat para nabi, para rasul yang cepat menerima wahyu Allah dengan begitu gembira dan senang. Sekalipun mereka ini bukan nabi dan rasul. Tapi karena cintanya pada rasul, cintanya pada ayat Al-Qur'an, begitu ayat turun, itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Coba di ayat 285 di surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Terus kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi. Kemudian terus la nufarriqu baina ahadim wa qalu sami'na. Ayat-ayat yang diturunkan dalam konteks ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerima dengan gembira, Nabi menerima dengan senang. Orang-orang yang ikut dengan Nabi, yang cinta dengan Nabi, yang senang dengan Nabi, yang ingin mengikuti petunjuk Nabi, wal mu'minun, dilekatkan pakai waw athaf. Begitu pula rasa yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu seharusnya ketika menerima ilmu, menerima Quran, itu hatinya lapang dan senang. Saking lapangnya dia mengatakan, sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati. Itu nggak mudah Pak, Bu, mendapatkan level itu. Jadi ketika ayatnya turun, saking gembiranya, sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami akan langsung taati. Nggak mudah itu. Ya, sekarang kan ada perantara tuh. Sebelum wa ata'na, nanyaina dulu. Sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami klarifikasi dulu. Kenapa ayatnya begitu ya? Kan? Kenapa perintahnya harus begitu?
Kenapa subuh 2 rakaat? Nah, karena hatinya belum siap. Ya, kalau ilmu gak ada masalah. Anda bertanya karena ingin tahu untuk menambah pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi ketika turun ayat hanya untuk diperdebatkan, itu persoalan, tidak berujung. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap penuntut ilmu itu menyiapkan dirinya, menyiapkan hatinya, menyiapkan akalnya, sehingga ketika ilmu disampaikan, keberkahannya luas. Bukan hanya pandai untuk dihafal, tapi juga mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Sahabat Kiai Hasim Al-Asy'ari itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pernah mengajarkan surat Al-Ma'un, singkat dan padat. Itu sebelum mengajar Bapak Ibu sekalian, itu sudah menyiapkan harta terbaiknya, ada di kantongnya. Kemudian begitu menjelaskan tafsirnya Al-Ma'un ini, itu langsung mengeluarkan uang yang ada di kantongnya, barang-barang terbaiknya untuk dipraktekkan sesuai dengan kandungan ayat dan suratnya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil alladzina hum an salatihim alladzina hum wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi, share, berbagi dengan apa yang paling berguna. Maka beliau mengeluarkan yang paling berguna di kantongnya, langsung kemudian disiapkan, dibagikan sesuai dengan spirit ayatnya. Dari situlah lahir panti asuhan, dari situ lahir sekolah, dari satu ayat. Anda bayangkan, dulu ngajinya begitu. Nah, kita kehilangan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu minkum, hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Buktinya banyak mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan banyak bikin hoax juga. Berarti ada yang kurang itu. Padahal ayatnya hafal. Qul huwallahu ahad, tapi bisa mengatakan di lisannya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ayatnya hafal, tapi tidak berkah. Ya, tapi tidak berkah. Berarti ada yang keliru. Pintar iya, tapi berkah belum tentu. Nah, untuk itu, dalam rangka menyiapkan hati, jiwa dan pikiran kita supaya benar menerima ilmu, maka para ulama merumuskan petunjuk-petunjuk Nabi. Dilihat di ayat, dilihat dalam hadis, dikumpulkan itu menjadi panduan yang bersanad dari sejak dulu, diterima dari sahabat, sahabat menyampaikan pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus alhamdulillahnya para ulama mengumpulkan itu dalam buku yang mereka kemudian tuliskan, disampaikan kepada kita. Di antara buku yang sampai ke kita dikarang oleh ulama kita, inilah kitab Adabul Alim wal Muta'allim, termasuk banyak kitab-kitab lainnya. Nah, wa fihi asyratu anwa'in minal adab, dan di dalam penyiapan diri ini ada 10 tahapan, ada 10 panduan terkait dengan adab menyiapkan diri sebelum kita menuntut ilmu. Nanti dicek kira-kira sampai hari ini kita belajar yang ke-10 ini ada berapa di antaranya yang sudah melekat pada diri kita. 10 ini ada, maka ilmu mudah diserap. Bahkan yang paling dahsyat, Pak, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menangkap sesuatu, boleh jadi sebelum itu disampaikan, atau paling minimal baru disebutkan satu huruf, satu kalimat sudah mengerti arahnya kemana. Nah, itu nanti yang ke-10, kita satu aja belum mulai gitu ya. Nah, ini ada 10, nanti kita lihat ya, itu ada ayatnya, ada dalilnya, ada hadisnya. Kita mulai dengan cepat. Al-awwal, yang pertama ya, tolong nanti para orang tua dituliskan, dicek anak-anaknya saat sekolah. Kita yang belajar nomor 1 ini coba cek kembali ya. Al-awwal, yang pertama, an yutahhira qalbahu min kulli ghashyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. An yutahhira qalbahu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memulai dengan menyucikan hatinya. Awas, kalau membersihkan yang luar itu disebut dengan nadhafah. Nadhafa yunadzifu, membersihkan yang luar. Misal, cuci baju ini supaya bersih,
bersih. Setelah dicuci bersih, hilang kotorannya, maka orang Arab mengatakan thawbuka nadhif, bajumu bersih. Tapi kalau kita ingin membersihkan yang di dalam, yang tidak tampak keluar, ya, tidak tampak keluar, itu katanya terambil dari kata taharah namanya. Jelas? Ada urid an utahhira qalbi, saya ingin membersihkan bagian hatiku, tak nampak keluar. Gak ada orang mengatakan unadhifa qalbi, maka artinya hatinya keluarin dulu, cuci di luar. Ya. Taharah itu membersihkan bagian dalamnya. Wudu, kenapa disifati dengan taharah? Karena wudu itu walaupun membasuh yang di luar, pada hakikatnya membersihkan fungsinya dari dalam. Ya, Anda kalau baca Quran surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, terus sampai ke bawah tentang wudu, itu ujungnya disebutkan liyutahhirakum, untuk memberikan taharah pada dirimu. Jadi wudu yang benar itu bukan sekedar wajahnya dibasuh, tangan sampai siku, kotoran fisiknya keluar, bukan sekedar itu. Kalau Anda baca hadis Muslim, di hadis Muslim Nabi menegaskan, bersamaan dengan Anda membasuh organ tubuh dalam wudu itu, dengan jatuhnya air membawa kotoran fisik, jatuh pula dosa-dosa keburukan yang melekat pada organ tubuh itu. Itulah wudu. Karena itu disebut juga dengan taharah, bima'nalah husnu, sesuatu yang baik yang melahirkan ibadah. Jadi ketika membasuh wajah, bukan sekedar wajah yang dibasuh, fungsi yang melekat pada wajah ini berubah menjadi lebih baik, yang kotornya hilang. Di wajah kan ada mata, di wajah ada lisan, di wajah ada hidung. Jadi kalau orang wudunya benar, itu bukan sekedar raf'al hadathi, menghilangkan yang kotor di wajah, bukan, tapi juga raf'adz dzambi wadzunubi, menghilangkan kotoran dosa, noda-noda yang tak tampak di lisan, di mata, di hidung. Jadi kalau orang wudunya benar itu, matanya nggak lihat maksiat lagi, ada cahaya di matanya. Lisannya nggak bicara yang kotor lagi, keluar kotorannya, ya, mengalir dengan kotoran fisiknya. Itu bahasa Nabi. Makanya selesai kita wudu, kita doa kan? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tauhid dulu untuk menunjukkan penjagaan iman kita, cara bertauhidnya seperti diajarkan Nabi, wudunya seperti diajarkan Nabi, lalu doa Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku dengan wudu ini minat tawabin, termasuk golongan orang taubat. Anda baru wudu, kenapa doanya taubat? Sampai situ gak? Karena hakikat wudu itu menghilangkan sesuatu yang kotor. Kotor secara fungsi, ini lisan kotor. Maka saat wudu taubat, bukan hanya membuang apa yang ada di mulut, kotoran fisik. Itu kotoran-kotoran non fisik keluar, taubat kita. Makanya ulama sambil mengajarkan, mempraktekkan hadis yang disampaikan Nabi, sambil mengajarkan saat kumur-kumur, ya Allah jadikan lisan ini lisan yang baik, lisan sudkin fil awwalin wal akhirin. Di hati kita sampaikan itu, minta wajahnya wajah yang baik, tangannya mengerjakan yang baik-baik. Kemarin saya sampaikan di Jakarta, kenapa di ayat Quran itu tangan disebutkan sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum, tanganmu sampai siku. Ila di situ lidilalati ala nihayah, menunjukkan ke ujung, awal ke ujung, basuh dari sini ke sini. Kalau Anda basuh dari sini ke sini pun sah wudunya, tapi dari segi mana afdolnya dari sini ke sini. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa organ tangan yang biasa digunakan oleh manusia dan seringkali berbuat salah dengan organ itu, ini dari sini, sini. Anda bikin status di Instagram kan pakai ini, bukan pakai ini, ya kan? Nah, sampai ke situ memahaminya, ya. Karena kajian saya disertasi itu yang terakhir itu menganalisis bahasa Al-Quran 30 juz, dari tafsir 30 juz. Nah itu indah sekali, ya.
Nah, semuanya keterkaitan. Jadi begitu selesai kita berwudu, kita bertobat. Makanya orang yang benar wudunya pasti terjaga dari maksiat. Kenapa Nabi SAW mengatakan jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu? Intinya dengan wudu yang benar itu menjaga kita dari maksiat. Latihan awalnya nahan batal, kan? Ditahan supaya nggak batal. Lama-lama terbiasa. Dan itu ketika dibawa pulang ke akhirat langsung ditandai oleh Allah. Di antara yang dibangkitkan pertama kali kata Nabi dari umatku, dia akan bangkit dengan wajah yang bercahaya, ghurral muhajjalin min atharil wudu, dari bekas wudunya. Para ulama memaknai dua, bekas wudu yang pertama rajin wudu. Makna yang kedua, dari rajin itu terjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Nah, perbuatan yang menghindari dari maksiat ini, tangan tidak bermaksiat, mulut tidak bermaksiat, telinga tidak bermaksiat, itulah yang menjadikan organ tubuh bercahaya di hari kiamat. Bukan karena airnya. Jadi itulah taharah. Penuntut ilmu saat akan mulai datang ke majlis ilmu, maka para ulama menyimpulkan dari keterangan Nabi, nanti ada hadisnya. Yang pertama dilakukan adalah an yutahhira qalbahu, membersihkan, menyucikan keadaan hatinya sebelum dia menerima ilmu. Ya, saya ambil beberapa referensi. Yang pertama saya ambil nasihat Imam Waqi dulu kepada Imam Asy-Syafi'i dari kalangan salaf yang terdahulu, tersambung nanti ke tabi'in, ke sahabat dan seterusnya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syakautu waqi'an an su'i hifzi. Saya pernah konsultasi kepada Imam Waqi guruku tentang kurang bagusnya hafalanku. Kira-kira kalau Imam Syafi'i kurang bagus hafalannya sebagaimana ya? Mungkin titik beda sedikit dengan koma mungkin ya? Ya, itu disebut masih kurang bagus. Karena di ilmu hadis itu kan Imam Syafi'i itu ahli hadis juga. Imam dalam fikih, imam juga dalam tafsir, imam dalam hadis. Mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak itu sudah nggak usah ditanya itu. Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan sebagainya. Ya, di ilmu hadis itu kalau ada lupa sedikit aja, nanti turun kualitasnya. Ya, itu nanti tanda yang kedua dari 5 syarat hadis sahih. Mattasala isnaduhu binaqlil abdid dhabiti anil abdid dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Syarat hadis sahih itu 5. Muttasil sanadnya, bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang bersambung itu diteliti lagi. Satu, punya sifat adil enggak? Yang kedua, dhabit enggak? Dhabit itu kuat hafalan sehingga kalau ditanya enggak robah-robah. Ditanya sekarang, 5 menit kemudian, besok, 2 bulan kemudian, jawabannya masih konsisten sama. Beda sedikit saja, turun kualitas dari sahih jadi hasan. Hasan pertama kali diperkenalkan oleh Imam At-Tirmidzi karena perbedaan tingkat hafalan. Kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu waqi'an, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi an su'i hifzi, akan kurang bagusnya hafalanku. Fanasahani an abtul ma'asi bima ma'na, maka beliau menasihati aku agar berusaha terus meninggalkan maksiat. Maksiat itu kan lawannya taat. Ya. Kalimatnya belum selesai. Faqala, maka beliau berkata, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan ditanamkan pada hati-hati yang berisi perbuatan maksiat. Di hadis Muslim, kalau ada orang berbuat maksiat, di hadis Muslim itu nanti tertanam di hatinya naktah sauda, noda hitam. Kalau terus berbuat maksiat, kumpul, ketutup cawan hatinya. Kan ilmu yang bagus itu masuknya ke sini, Pak, Bu, bukan ke sini. Kalau ke sini jadi hafalan, kalau ke sini jadi amalan. Kalau ke sini Anda hanya akan pandai berdebat. Kalau ke sini Anda akan pandai mencari hikmah untuk mencari kebenaran. Ke sini pembenaran, ke sini kebenaran. Nah, kalau hatinya tertutup seperti ini, alhamdulillah, ini. Jadi mau dimasukkan apa aja susah, balik. Nah, cahaya Allah itu tidak akan sampai ke hati orang-orang yang dipenuhi kotoran maksiat.
Jadi ingin memberikan kesan bahwa ilmu itu nanti ada dua. Ilmu yang berkah, ilmu yang tidak berkah. Nah, ilmu yang berkah itulah yang disebut dengan nurun, cahaya. Ya, Allah nurun alan nur, cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Pemberi semua sinar segala kebaikan. Jadi kalau orang-orang yang hatinya bersih, hatinya baik, ilmunya sampai ke dalam qalbunya. Nah, tapi kalau hatinya kotor, nurunnya dari bahasa Arab berubah ke bahasa Indonesia. Al ilmu nurun, ilmunya semakin menurun. Kurang nggak sampai. Yang harusnya bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Nah, ini satu ya. An yutahhira qalbahu, membersihkan dulu hatinya. Caranya bagaimana? Yuk lihat beberapa penyakit hatinya. Nanti saya sampaikan hadisnya. Satu, min kulli ghashin, dari keadaan hati yang menipu. Kok bisa menipu tuh bagaimana ya? Ada orang datang belajar ke majelis ilmu tapi tertipu oleh kondisi hatinya. Fisiknya kayak fokus, melihat, mencatat, merekam gitu ya. Contoh aja, contoh. Ya. Tapi dia tertipu oleh hatinya. Ternyata keadaan hatinya tidak sama dengan pandangannya. Nah, contoh. Ini contoh saja ya. Orang datang ke majelis ilmu, dia kelihatan seperti fokus, tapi sebetulnya ghash itu sifat kotor yang memalingkan dari perbuatan yang baik kepada niat yang tidak baik, hanya untuk mencari kesalahan misalnya. Itu ghash namanya. Ya. Atau sengaja mengajukan pertanyaan, ditulis, dibacakan hanya untuk dia tahu nih pendapatnya akan begini, kemudian dia coba ambil dan dia adu-adukan dengan orang lain. Itu ghash namanya. Ya, sekarang tidak di majelis ilmu pun, majelis ilmu yang online tuh bisa ditemukan begitu. Ya, motivasi dilihat sampai penuh tuh, 2 jam ceramah diperhatiin, tapi untuk nyari aja kira-kira kesalahannya ada di mana gitu. Itu ghash namanya. Nah, itu nggak akan berkah itu. Alih-alih dapat pahala, ya itu mengumpulkan dosa. Yang paling bahaya kalau sudah menyebar, nah itu sulit kemudian untuk meralatnya. Itu nggak akan berkah ilmunya. Nah, makanya tipikal orang-orang yang seperti ini, ya berpenyakit di dalam hatinya, itu kalau kemudian sampai pada jiwanya terakumulasi, terus-terusan akan begitu, sulit disadarkannya itu. Terus. Nah, kecuali ada taharatul qalbi. Ini ghash, penyakit yang pertama. Ini mesti hati-hati nih. Mesti hati-hati. Ya. Karena itu para ulama kita mengajarkan prinsip pertama dalam setiap kitab hadis, yaitu bersihnya niat. Ya. Anda kalau buka Sahih Al-Bukhari, topik pertamanya itu sebetulnya Badul Wahyi. Kitab Badul Wahyi, bermulanya wahyu, legalitas untuk Nabi. Tapi dibukanya dengan bab niat. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan kita itu bergantung niatnya. Apa yang kita hasilkan, itulah yang diniatkan dalam hatinya. Jadi kalau di kalbunya itu ada ghash, perbuatan kotor, sifat kotor yang menipu keadaan dirinya, menipu perilakunya, itulah yang didapatkannya. Jadi walaupun kelihatannya fokus di majelis ilmu, dia mencatat, dia melihat, dia menganalisis, tapi niatnya hanya untuk mencari kesalahan, yang didapatkannya itu aja. Nah, jadi alih-alih yang diraih hikmah, yang didapatkannya fitnah. Itu bisa terjadi. Nah, itu sudah diingatkan ya. Kalau Mbah Hashim ini ditarik ke belakang, ya 100 tahun ke belakang, kurang lebih 1 abad, Nabi kan 15 abad ke belakang. Jadi Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua, para penuntut ilmu, dan itu nanti didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di topik ketiga di kitab Sahihnya. Kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Kitab nomor 3. Tentang tata cara bagaimana belajar dengan baik dan berkah. Salah satunya ini. Jelas ya? Oh, hati-hati nih, hati-hati yang ngaji. Makanya sering saya katakan kepada teman-teman, kalau Anda mengaji dengan saya,
hanya untuk mengumpulkan dalil guna berdebat dengan orang lain, maka saya berlepas diri dari Anda. Tujuan yang tidak baik. Ngaji itu buat meningkatkan iman supaya dekat dengan Allah, tambah pengetahuan supaya dengan ilmu itu kita nyaman beribadah. Itu poinnya. Kemudian wadanas, perbuatan dosa. Danas itu nanti banyak bentuknya. Ya. Kelihatan seperti orang mau ngaji pakai peci, pakai baju koko, padahal ngintip-ngintip jamaah. Mana yang potensi sendalnya bagus tuh? Hah? Makanya seringkali ada pengajian tiba-tiba ibu-ibu kehilangan handphone, ya kan? Dompetnya hilang gitu. Ya karena yang dituju bukan ilmunya, yang dituju niat kotornya itu. Maka yang seperti itu sulit untuk mendapatkan keberkahan. Walaupun dengar, tapi nggak sampai, karena tujuannya bukan itu. Kecuali kalau Allah berkehendak lain, menuntun ia untuk bertobat. Ya, menuntun ia untuk bertobat. Nah inilah pentingnya pengajar pun mesti ikhlas. Kan sebelum kita bahas ini, kita bahas yang gurunya kan. Jadi kalau gurunya benar, gurunya ikhlas, gurunya baik dalam menyampaikan ilmu itu, pelaku maksiat pun kalau datang untuk maksiat itu bisa tobat. Karena keikhlasan guru dalam menyampaikan. Ya, tapi kalau gurunya sama-sama cari dunia, ya muridnya cari sendal, gurunya cari amplop, ya udah. Connect gitu. Ya, paham sampai sini ya? Nah itu danas. Makanya diantara doa iftitah ada 12 doa iftitah. Bisa dibaca dalam keadaan singkat, baca yang pendek, bisa menengah, bisa yang panjang. Di antara doa iftitah yang tersambung pada sanadnya pada sahabat Abu Hurairah, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, itu ada kalimat danas di dalamnya, termasuk hadis Muslim. Ya. Jadi selain wajjahtu, selain Allahu Akbar kabira, ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat. Nah, ya Allah jauhkan aku dengan perbuatan salah, maksiat yang aku kerjakan sejauh-jauhnya dan bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda. Ada orang datang ke majelis ilmu dengan noda di hatinya. Hati-hati. Hati-hati ya. Wa ghillin. Hatinya terbelenggu sifat karena kurang baik kepada saudaranya. Kalau tadi kepada guru, ini kepada teman. Ya, saya pengen datang hanya untuk sekedar menjatuhkan teman, mendebat teman, ya, cari dalil-dalil supaya bisa menjatuhkan orang, supaya ribut dengan teman, iri hati dengan teman. Makanya ada doa di dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai dalam hatiku ada ghil kepada orang beriman. Rasa-rasa nggak baik, pengen jatuhkan orang, merasa paling hebat sendiri, paling benar sendiri. Ini ghil namanya. Ada orang ngajinya nggak berhasil, ngaji tapi setelah ngaji jatuhkan orang. Itu ada ghil dalam hatinya. Jadi ngaji, setelah dia ngaji merasa yang paling benar sendiri, yang lain salah semua. Kalau nggak sesuai dengan parameter dia itu salah. Ini ghil namanya. Sampai terjadi hubungan tidak baik sesama manusia. Ya. Yang paling bahaya suami istri itu. Ibu ngaji, ibunya yang ngaji, suami baru pulang dari kantor. Pulang ke rumah suami jadi bid'ah. Papa bid'ah ya? Papa kan Asep bukan bid'ah. Ini pelan-pelan. Berarti ada niatnya yang tidak tepat, kondisi hatinya yang tidak baik. Dicek lagi. Ya akhi, ngaji itu membuat kita selain lebih dekat dengan Allah, memperbaiki akhlak kita jadi lebih mulia. Itu standarnya itu. Kalau Anda kaji di Quran 6.236 ayat kurang lebih, itu 500 ayat yang bicara tentang ibadah. 500 ayat. Selebihnya itu tentang akhlak, interaksi kehidupan kita. 60.000 hadis yang didokumentasikan oleh para ulama, 5.000-nya bicara tentang ibadah, 55.000-nya itu tentang terapan ibadah.